jurusan dalam hal ini tidak ada mata pelajaran yang khusus jurusan harus dibawa semua, kimia, fisika, biologinya harus dibawa semua. Enggak, mereka hanya pilih satu. Makanya hanya IPAS namanya, IPA IPS. Berarti kesimpulannya IPA dan IPS tidak ada jurusannya, ada, tetapi mereka tidak harus mempelajari keseluruhannya. Dan ini tidak dipahami oleh setiap sekolah penggerak. Sehingga jatuhnya setiap sekolah penggerak punya jurusan masing-masing dan diwajibkan itu, bukan lagi mata pelajaran pilihan. Tapi jangan khawatir, ini kan baru masuknya nanti di kelas 11. Ya mungkin SMA 19 belum sampai ke arah sana, belum pusing sih kurikulumnya karena belum naik ke kelas 11. Ketika naik ke kelas 11 baru kebingungan, ini anak-anak harus ngambil mata pelajaran pilihan. Nah, itu prototipe ya. Kemudian yang keduanya, ini struktur kurikulumnya ya untuk SMA. Kita bicara ini struktur kurikulum SMA. Ada yang disebut dengan proyek profil pelajar Pancasila. Sampai saat ini banyak orang yang menganggap bahwa proyek profil pelajar Pancasila itu sama dengan PJBL. Itu salah. Tapi kalau misalnya tipikalnya sama dengan proyek PJBL itu benar. Mengapa demikian? PJBL itu adalah, kenapa jadi menerangkan ini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, lanjut Bu. Karena biar bapak-bapak mengerti prototipe itu sebetulnya apa. Salah satu cirinya prototipe itu adalah proyek pelajar Pancasila. PJBL, ya PJBL itu adalah salah satu pendekatan yang dilakukan atau model yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan sebuah keterampilan proyek yang menggunakan pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap dari anak yang kemudian harus menghasilkan sesuatu. Sesuatunya itu yang kita sebut dengan proyek. Berarti kesimpulannya bisa jadi kita punya tujuan dulu membuat proyeknya apa, baru dalam prosesnya dibuatkan sedemikian rupa. Tapi proyek profil pelajar Pancasila berbasis masalah. Di lingkungannya itu masalahnya apa, itu yang harus dipecahkan dan dikembalikan lagi kepada dimensi pelajar Pancasilanya. Ini mau meningkatkan dimensi yang mananya? Mau kreativitasnya, mau kebinekaan globalnya, misalnya seperti ini berkebinekaan global, mau berpikir kritis kah gitu ya, dan sebagainya. Itu diambil salah satu. Tapi kalau khusus untuk proyek profil pelajar Pancasila, berpikir kritis dan beriman bertakwa itu sudah menjadi bagian. Jadi tidak harus kemudian penilaiannya berbeda-beda, maksudnya penilaiannya khususon gitu, bukan seperti itu. Tetapi kreativitas itu kan setiap sekolah pasti beda-beda. Maka dalam proyek profil pelajar Pancasila khusus untuk yang begitunya akan lebih spesifik sesuai dengan visi dan misi sekolah. Itu yang kedua, prototipe. Yang ketiganya apa? Penilaiannya. Sampai saat ini banyak yang berpikir, jadi nilainya gimana? Cuma satu, terus apa yang harusnya diterjemahkan? Betul, nilainya satu. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nilainya tetap satu. Namun deskripsi itu lebih lengkap. Salah satunya misalnya dulu kurikulum 2013 berbicaranya tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama misalnya kita ingin memahamkan anak tentang sesuatu. Nah, proses memahamkannya itu sampai ada KKM. Makanya salah satunya kita tidak mengejar kompetensi dasar, makanya tidak ada KKM dan prototipe. Tetapi yang ada adalah standar acuan minimumnya berupa apa sih yang merupakan kompetensi seseorang atau potensi dari siswa, sehingga disesuaikan dengan teaching at the right level. Nah, ketika bicara teaching at the right level, itu kemampuan tiap anak itu berbeda-beda, sehingga tidak ada pemaksaan anak untuk mencapai KKM tertentu, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Itu bedanya dengan kurikulum 2013, karena kita ada kompetensi dasar yang harus dicapai, maka akan muncul KKM. Itu ya. Berarti penilaian berbeda. Kemudian penilaian otentiknya lebih banyak. Ya, apa yang dimaksud dengan penilaian otentik itu? Penilaian yang asli. Asli itu dari mana? Berarti proses lebih banyak daripada hasil. Kita mengenal ada dua penilaian. Penilaian formatif dan penilaian sumatif. Yang namanya formatif itu adalah proses dari pembelajaran. Sedangkan sumatif adalah diharapkan untuk mengukur apakah seseorang itu layak lulus atau tidak.
Nah, dalam kurikulum prototipe itu yang dibutuhkan adalah bagaimana guru itu mampu memunculkan proses yang benar sehingga formatifnya lebih banyak daripada sumatif. Bukan berarti diharamkan sumatif. Kemarin ada yang bertanya berulang kali, saya sampai kesel. Kenapa coba? Dia bertanya gini, Bu Ida, boleh nggak ada PAS? Boleh. Katanya PAS nggak usah, cukup oleh sumatif. Ibu ngerti nggak sumatif itu apa? Sumatif itu adalah untuk mengukur kelulusan seseorang. Salah satunya adalah PAS, salah satunya adalah US, salah satunya adalah UN Kampung Kurma. Gitu ya. Itu sumatif semuanya karena untuk menguji seseorang itu lulus atau tidak. Pertanyaannya, untuk ujian sekolah, apakah seseorang bisa lulus dengan portofolio? Bisa. Karena portofolio pun ada yang disebut dengan portofolio sumatif. Berarti prosedurnya harus berada pada kompetensi lulusan. Misalnya mereka harus menerjemahkan atau memberikan mempertanggungjawabkan tulisannya dari hasil penelitian mereka. Maka ketika mereka presentasi, ketika mereka dites, istilahnya prosedur penelitiannya seperti apa, itu namanya sumatif. Dan kumpulan-kumpulan hasil penelitian mereka yang kemudian diuji oleh gurunya dengan presentasi dan sebagainya, itu adalah portofolio. Ada portofolio terakhir atau sumatif terakhir, yakni mereka mempertanggungjawabkan keseluruhan dari hasil kerja mereka.